Halo semua sobat ikan, dimanapun kalian berada, kembali bersama saya Michael di Michael.vlog. Jadi kita hari ini ada di yang kalian tahu sebagai rumah nenek. Nah, ini mungkin akan jadi salah satu konten terakhir kita di rumah nenek yang lama. Karena kalau teman-teman yang ikutin, rumah ini nantinya akan saya amblukin semuanya. Mungkin akan saya tinggi sedikit karena kalau banjirnya di sini masuk sedikit seginilah. Nah, nanti kita akan bangun ulang. Nah, nanti kita akan pindah ke sini untuk tempat tinggal kita. Nah, nanti kedepannya ketika rumah tinggal ini udah jadi, bakal ada satu ruangan akuarium yang kita akan bikin lumayan bagus lah. Jadi rumah nenek itu nanti akan jadi konten baru, merupakan project baru untuk bikin semacam kantor atau showroom untuk saya sendiri, untuk kepuasan pribadi. Nah, hari ini kita akan update ikan apa aja yang sisa di sini. Jujur sih udah nggak gitu banyak, jadi update-nya pasti akan nggak gitu banyak, sedikit doang gitu loh. Nah, ini juga ada salah satu hewan ungsian saya, Aldabra-nya. Sini 2. Nah, kalau di rumah nenek, teman-teman lihat biasanya ada bak fiber yang berjejer. Sekarang sisa 1 bak aja. Nah, ini apa Bang Mike? Ini sebenarnya adalah ikan-ikan yang dulunya saya beli mahal banget, cuman meleset. Jadi ada yang saya beli mungkin 30 jutaan, ada yang 20 juta. Nah, meleset-meleset kita lempar ke sini. Tujuannya apa? Nanti ke depannya semoga dia bisa menjadi indukan ya. Jadi kalau dilihat dayungnya masih panjang, ekornya masih oke. Ada yang sebenarnya ekornya panjang gitu loh. Jadi kalau yang itu sih yang lagi di shoot ini sekarang betina gitu. Nah, tadinya itu ekor apinya bagus, gede. Nah, di sini juga kita nyobain iseng-iseng doang. Nyobain ternak kecoa ini nih. Nih, gua nggak berani buka sih. Mantap, bukain dong. Jadi kemarin itu kita nangkep indukan kecoa. Nah, satu indukan kecoa itu katanya bisa beranak 500 ekoran. Nah, ini udah berapa lama ya baru beranak ya? Oh, ada yang mati juga tuh, buang tuh. Nah, tuh anaknya udah banyak banget. Jadi setiap hari ini di sini cuma dikasih makan pur sama kadang-kadang sayur-sayur sisa dari pasar. Nah, ini lagi percobaan ya, saya ingin tahu dari 100 induk itu nanti jadinya berapa banyak dan berapa kilo gitu. Nah, nanti kalau misalnya berhasil lebih banyak lagi, mungkin saya mau buat lebih banyak untuk pakai waktu di kolam. Nah, indukannya banyak yang mati tuh, harus dibuang-buangin. Mungkin soalnya ininya agak terlalu itu, terlalu sempit gitu. Ya itulah pokoknya intinya. Nah, sekarang kita masuk ke lorong-lorong yang selalu kita bangga-banggakan. Tapi jangan kaget kalau hasilnya kali ini agak lumayan kurang. Karena belakangan ini saya lagi nyoba untuk men-tanning ikan nggak pakai UV. Jadi agak nggak tahu deh, ntar lihat aja deh hijau atau enggak. Jadi ini ada sedikit update. Kita update aja ya. Ini posisinya ini si Bernard nih. Bernard udah galak banget. Makanya udah lancar banget. Posisi warnanya kurang lebih kayak gini teman-teman. Dia mau ngeblok, tapi ngebloknya itu ngeblok tipis. Jadi masih siluet gitu. Nah, ini agak hijau karena memang saya nyoba tanning dimatiin UV-nya. Gitu. Untuk bentuk badan sih masih oke dan segala macamnya. Nah, ikan-ikan di sini ini terancam nggak punya rumah, teman-teman. Jadi kalau teman-teman tahu, sekarang ini saya lagi mencoba beberapa hal. Karena dulu sebenarnya saya lebih suka untuk men-tanning ikan tuh pakai lampu PLL. Nah, habis itu setelah berapa saat saya rubah jadi aquasonic. Nah, memang aquasonic bagus sih, tapi
ada beberapa gelintir ikan yang memang kayaknya nggak cocok dipakein aquazonic gitu loh. Nah kayak si Bernard ini cocok, warnanya tetap nyala, bagus gitu. Nah ikan nomor 2 ini teman-teman kalau tahu dulu di tanning pakai aquazonic dan gosong banget warnanya gelap. Nggak gosong sih, kayak off tone, sorry salah ngomong. Off tone. Nah jadi ini ikan nomor 2 ini kemarin, ini sedikit cerita aja, sedikit sharing. Kemarin itu akhirnya saya lepas aquazonicnya, saya biarin dia 2 minggu tanpa lampu sama sekali. Maksudnya tanpa lampu tanning ya, tentunya masih ada lampu view. Dan saya coba kuras airnya untuk lebih banyak ya, jadi sekali nguras 70% gitu. Nah akhirnya setelah 2 minggu berlalu itu kita coba tanning pakai PLL, masih 1 lampu doang. Nah ini kalau dilihat bisa merah karena karakter kepalanya tuh udah hijau banget, shining di kepalanya udah muncul, bahkan udah muncul perlis-perlis emasnya. Nah jadi memang kalau dalam waktu tanning itu kita mesti sabar, kita mesti cobain satu persatu. Nah kayak gini aja kan prosesnya, saya pertama kali tanning udah 2 bulan 3 bulan nggak cocok, gagal, dan kita coba lagi perlahan-lahan gitu teman-teman. Jadi harus sabarlah ininya, dan makin teman-teman sering belajar ngeliat ikannya, makin teman-teman bisa tahu kalau sisik yang mana itu cocoknya pakai lampu yang mana gitu. Nah terus ya ini ikan juara 4 Bali masih merah seperti biasanya, nggak ada perubahan. Nah ini ada salah satu ikan customer kita namanya Om Benny yang di kita. Ini ikan namanya Sensei ya teman-teman. Jadi dia pertama kali itu datang kurang galak, sekarang udah galak banget berenangnya, dayungnya panjang sekali. Nah ini salah satu ikan yang tricky nih kalau saya bilang nih, metalik gini nih. Nah ini si Sensei ini salah satu contoh yang pakai aquazonic masih oke nih dengan metalik kayak gini. Biasanya gosong. Nah ini naiknya masih pelan-pelan ya, masih malu-malu. Tapi naik terus kok. Ini baru sekitar berapa minggu ya man ya? 2 minggu mungkin ya. 2 minggu tanning posisinya kayak gini nih guys. Nah ini salah satu feature-nya ya, ekornya close, mekar, dayungnya panjang. Cuman masalahnya badannya agak panjang juga. Tapi nanti kita akan akalin pakai kecoa dan pakai kodok gitu. Jadi kita harus ngerti ikan kita tuh butuhnya apa juga. Jadi kita harus perbaikin pelan-pelan, nggak ada ilmu bakunya sebenarnya teman-teman. Nah ini nomor 5 yang kita sebut pejuang warrior. Ini warnanya hilang. Jadi kalau teman-teman nanya kenapa ini ikan namanya merah banget. Nah ini adalah satu contoh ikan yang tadinya di tanning pakai aquazonic nggak cocok. Akhirnya kita hilangin dulu warnanya, kita istirahatin selama 2 minggu ya. Ini udah istirahat berapa lama ya? Udah 2 minggu lebih. Nah, udah 2 minggu lebih, makanya udah galak. Nah cuman pas habis lepas tanning diistirahatin nih, kadang-kadang mentalnya bisa kena juga. Jadi nanti ini tunggu galak lagi dikit, langsung kita mau hajar pakai soft tanning dulu. Pertamanya pakai lampu view pala saya kayaknya bakal coba. Saya lagi nyobain, dan kita bakal nyobain lampu view dari RDC kali ini. Nah jadi kelihatan kan ini bekas merahnya kan sampai mananya teman-teman bisa kelihatan tuh sebenarnya tadinya. Nah terus ini ada ikan yang baru simpenan saya, namanya Coffee. Nah ikan ini akhirnya baru ini ya, baru beradaptasi. Ini ikan gagahnya minta ampun teman-teman, berenangnya juga bagus banget, mental juaranya tuh lengkap, paketnya paket lengkap. Nah ini sekarang baru di tanning 1 hari, masih pakai aquazonic, tapi saya feelingnya sebenarnya harusnya pakainya yang soft tanning, cuma kita ngetes aja. Nah, ini salah satu contoh ikan yang green base yang warnanya bakal nyala banget kayak gini nih mulainya awalnya teman-teman, bisa ingetin di otak teman-teman. Nah ini akhirnya baru mau mulai galak, baru mau mulai berang di kaca setelah kurang lebih hampir sebulan kita cuma benerin mentalnya doang. Jadi kita kalau main ikan tuh mesti sabar banget. Nah ini nanti masih ada, mesti dikoreksi badannya juga, mau dibikin agak keker sedikit. Nah kemarin itu pas stres, kurang mau makan, kurus, nah mulutnya ini jadi agak maju dikit. Nah sekarang kalau teman-teman lihat udah mulus lagi ya, udah mulus lagi, udah nutup lagi. Akhirnya tinggal pelan-pelan benerin porsi makannya.
Jadi kalau ditanya porsi makan setiap ikan berapa, memang kita selalu ngomong ada lah batasannya. Misalnya ikan gede 8 potong udang atau 9 potong udang. Tapi nanti cocok-cocokan sama ikannya itu teman-teman masih atur-atur lagi. Mungkin mulainya dari 8, masih kurus nanti ditambahin lagi dikit gitu. Nah terus saya kemarin dapat ikan unik teman-teman, ekornya semi kumpai gitu tapi agak berantakan. Ini namanya Goku nih. Nah si Goku ini rencananya kita pingin simpen sampai gede. Rencananya sih pingin kita taruh di kolam aja. Ya gini kurang lebih Goku. Nah sisa-sisanya ikan yang masih di progres. Mentalnya takut kalau dibuka, jadi kita nggak akan buka. Nah untuk yang nanya albinonya saya mana, ini dia albinonya. Sekarang ukurannya udah segini, udah galak banget tuh. Jadi ini albinonya sangat jinak sekali karena kita peliharanya dari bayi dan sangat beringas banget makannya. Nah jadi tugas kita nanti menyiapkan tempat-tempat untuk ikan-ikan ini ya, karena rumahnya bakal dirobohin. Nah sedikit update lagi yang di dalam, habis itu kita selesai. Yuk kita ke dalam. Oke, yang di dalam ya seperti biasa pembesaran. Kalau dilihat ukurannya udah makin gede, udah ada yang 40 cm lebih kayaknya. Nah rencananya nanti yang di palut saya itu akan terbang menjadi indukan. Nanti kita bakal liput juga. Kita akan terbangin ke Cimeri. Jumlahnya ada 14 ekor. Nanti kita tambahin sedikit. Nah di sini saya juga masih belum bisa bedain sih yang mana jantan mana betina, karena masih terlalu muda. Tapi pertumbuhannya oke. Cuman biasa karena udah kepadatan. Biasanya kalau habis makan, walaupun dibandingin aerator sama oksigen murni sedikit bocor-bocor gitu, masih ada yang ngambang dan mengap-mengap. Jadi memang ini udah tandanya untuk harus dipindahin rumahnya. Nah ikan terakhir saya ini kayaknya nggak pernah saya vlogin segala macem. Ini namanya Volvo guys. Ini juga galak juga. Oke. Jadi si Volvo ini juga sama nih, pas datang mentalnya penakut banget teman-teman. Bener-bener nggak mau galak sama sekali. Saya bingung kenapa. Kotak-katik, tetap nggak bisa galak, walaupun makannya galak. Akhirnya ketemunya gara-gara dia nggak suka di sini ada bolong pantulan cahaya. Jadi itu pakai tripack aja udah selesai. Gitu-gitu. Jadi teman-teman kalau nyari-nyari itu harus sabar ya. Kadang-kadang kita tutup. Kita godenin segala macam belum tentu bisa oke juga. Nanti kita masih cari lagi, ada lagi nggak yang mengganggu dia, ada lagi nggak yang bikin dia nggak nyaman. Jadi kayak gitu sih kalau kita lagi pelihara ikan. Nanti kedepannya ikan-ikan ini akan kita taruh di showroom yang kita akan bangun. Pasti seru banget deh pokoknya ngebangun itu. Oke. Paling update-nya dari saya segitu dulu. Nanti kita ketemu di episode berikutnya. Teman-teman kalau ada ide apa tolong ditulis di bawah, karena kita juga bisa ada karena teman-teman. Jadi kalau teman-teman minta, kalau memang memungkinkan untuk dibuatin kontennya pasti kita buatin. Jangan lupa like, comment, and subscribe karena semua itu gratis. Sampai jumpa di episode berikutnya.